Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian mengalami kejadian yang sangat menyenangkan? Misalnya, pergi berlibur bersama keluarga, bermain bersama teman-teman, mengikuti perlombaan, atau mungkin membantu orang tua di rumah. Kalau pernah, biasanya setelah kejadian itu, kalian akan bercerita kepada orang lain, bukan? Kalian mungkin akan berkata, kemarin aku pergi ke pantai bersama keluargaku. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Sesampainya di sana, aku bermain pasir, berenang, lalu makan bersama sebelum pulang ke rumah. Nah, tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian sedang menceritakan sebuah peristiwa secara berurutan. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, cerita seperti itu disebut dengan teks narasi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang teks narasi sederhana. Kita akan membahas pengertian teks narasi, tujuan teks narasi, jenis-jenis teks narasi, manfaat teks narasi, ciri-ciri teks narasi, struktur teks narasi, dan langkah-langkah menulis teks narasi sederhana. Di akhir pembelajaran nantinya, kita juga akan berlatih menentukan struktur dari sebuah teks narasi. Jadi, siapkan buku catatan kalian ya, dan ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Pengertian teks narasi. Anak-anak, coba bayangkan, kalian baru saja pulang dari rumah nenek. Keesokan harinya, teman kalian bertanya, bagaimana liburanmu di rumah nenek? Tentu kalian akan menceritakan mulai dari awal. Kalian akan menjelaskan kapan berangkat, apa saja yang dilakukan di sana, lalu bagaimana pengalaman tersebut berakhir. Nah, cerita yang disampaikan secara runtut seperti itu disebut teks narasi. Jadi, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa, pengalaman, atau kejadian secara berurutan dari awal hingga akhir, sehingga pembaca dapat memahami jalannya cerita dengan baik. Karena berbentuk cerita, teks narasi biasanya lebih menarik untuk dibaca. Saat membaca teks narasi, kita seolah-olah ikut merasakan apa yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Tujuan teks narasi. Sekarang, menurut kalian, mengapa seseorang menulis teks narasi? Tentunya ada tujuan tertentu lah. Tujuan utama teks narasi adalah untuk menceritakan suatu pengalaman atau peristiwa kepada pembaca. Selain itu, teks narasi juga bertujuan menghibur pembaca melalui cerita yang menarik. Tidak hanya itu, teks narasi seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan, nasihat, atau pelajaran yang baik. Misalnya, ketika kita membaca dongeng tentang seekor semut yang rajin bekerja, dari cerita tersebut, kita belajar bahwa rajin dan tidak mudah menyerah merupakan sikap yang baik. Jadi, selain memberikan hiburan, teks narasi juga dapat memberikan pelajaran berharga bagi pembacanya. Jenis-jenis teks narasi. Anak-anak, teks narasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu narasi fiksi dan narasi non-fiksi. Jenis yang pertama adalah narasi fiksi. Narasi fiksi merupakan cerita yang berasal dari imajinasi atau khayalan penulis. Cerita ini dibuat untuk menghibur pembaca dan biasanya memiliki alur yang menarik. Contohnya adalah dongeng, legenda, fabel, dan cerpen. Kalian tentu pernah mendengar cerita kancil dan buaya, bukan? Dalam cerita tersebut, kancil dapat berbicara seperti manusia. Nah, karena tidak benar-benar terjadi, cerita tersebut termasuk narasi fiksi. Jenis yang kedua adalah narasi non-fiksi. Narasi non-fiksi merupakan cerita yang berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah pengalaman berlibur, pengalaman mengikuti lomba, pengalaman belajar di sekolah, atau pengalaman membantu orang tua di rumah. Jika kalian diminta menulis pengalaman saat liburan semester, maka tulisan kalian termasuk narasi non-fiksi, karena menceritakan kejadian yang benar-benar kalian alami. Jadi, perbedaan utama keduanya adalah narasi fiksi bersifat khayalan, sedangkan narasi non-fiksi berdasarkan kenyataan. Manfaat teks narasi. Ternyata mempelajari teks narasi memiliki banyak manfaat loh. Pertama, teks narasi dapat membantu kita melatih kemampuan bercerita. Kedua, teks narasi membantu kita menyampaikan pengalaman kepada orang lain dengan lebih jelas dan teratur. Ketiga, teks narasi dapat meningkatkan kemampuan menulis karena kita belajar menyusun kalimat yang baik dan runtut. Keempat, teks narasi dapat menambah wawasan dan pengetahuan melalui cerita yang kita baca.
Dan yang terakhir, teks narasi dapat mengajarkan berbagai nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan sikap saling membantu. Karena itulah, kemampuan menulis teks narasi sangat penting untuk dipelajari sejak sekarang. Ciri-ciri teks narasi. Lalu, bagaimana cara kita mengenali sebuah teks narasi? Ada beberapa ciri-ciri yang dapat kita perhatikan. Pertama, teks narasi menceritakan suatu kejadian atau pengalaman. Kedua, terdapat tokoh yang terlibat dalam cerita. Ketiga, terdapat latar yang menjelaskan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Keempat, peristiwa dalam cerita disusun secara berurutan dari awal, tengah, hingga akhir. Kelima, cerita biasanya memiliki pesan atau pelajaran yang dapat diambil oleh pembaca. Jika sebuah teks memiliki ciri-ciri tersebut, maka kemungkinan besar teks itu merupakan teks narasi. Struktur teks narasi. Nah, agar cerita menjadi lebih teratur dan mudah dipahami, teks narasi memiliki struktur. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Setelah orientasi, terdapat komplikasi. Komplikasi adalah bagian ketika mulai muncul peristiwa atau masalah yang membuat cerita menjadi menarik. Kemudian ada resolusi. Resolusi merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana masalah atau peristiwa tersebut diselesaikan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian yang berisi pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Dengan adanya struktur ini, cerita menjadi lebih runtut, sehingga pembaca dapat mengikuti jalannya cerita dengan mudah. Langkah-langkah menulis teks narasi sederhana. Setelah memahami struktur teks narasi, sekarang kita belajar bagaimana cara menulis teks narasi sederhana. Langkah pertama adalah menentukan tema cerita. Pilihlah tema yang dekat dengan kehidupan kalian, misalnya pengalaman bermain, pengalaman berlibur, atau pengalaman membantu orang tua. Langkah kedua adalah menentukan tokoh yang akan terlibat dalam cerita. Langkah ketiga, tentukan tempat dan waktu kejadian. Langkah keempat, buat urutan peristiwa dari awal hingga akhir. Langkah kelima, tuliskan cerita menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, jangan lupa menambahkan pesan baik yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian akan lebih mudah membuat teks narasi yang menarik. Ayo menguji pemahaman kita. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita mencoba memahami sebuah teks narasi sederhana. Perhatikan teks berikut dengan baik ya. Pada hari Minggu pagi, Tina membantu ibunya membersihkan halaman rumah. Banyak daun kering yang berserakan karena semalam turun hujan disertai angin kencang. Nina segera mengambil sapu dan mulai membersihkan halaman. Setelah selesai menyapu, ia mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Melihat halamannya sudah bersih, Ibu Rina merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Rina. Sejak saat itu, Rina semakin rajin membantu pekerjaan di rumah. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami isi cerita tersebut? Sekarang, mari kita tentukan strukturnya bersama-sama. Bagian orientasi terdapat pada kalimat pada hari Minggu pagi, Rina membantu ibunya membersihkan halaman rumah. Pada bagian ini, kita diperkenalkan dengan tokoh, waktu, dan situasi awal cerita. Bagian komplikasi terdapat pada kalimat banyak daun kering yang berserakan karena semalam turun hujan disertai angin kencang. Nina segera mengambil sapu dan mulai membersihkan halaman. Bagian ini menunjukkan adanya peristiwa yang harus dihadapi oleh tokoh. Bagian resolusi terdapat pada kalimat setelah selesai menyapu, ia mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Melihat halamannya sudah bersih, Ibu Rina merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Rina. Pada bagian ini, masalah telah diselesaikan. Sedangkan bagian koda terdapat pada kalimat, sejak saat itu, Rina semakin rajin membantu pekerjaan di rumah. Bagian ini menunjukkan pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Hebat! Jika kalian dapat menentukan bagian-bagian tersebut dengan benar, berarti kalian sudah memahami struktur teks narasi dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang teks narasi sederhana. Kita telah memahami pengertian teks narasi, tujuan teks narasi, jenis-jenis teks narasi, manfaat teks narasi, ciri-ciri teks narasi, struktur teks narasi, langkah-langkah menulis teks narasi sederhana, dan berlatih menentukan struktur sebuah teks narasi. Sekarang, coba kalian tuliskan satu pengalaman menarik yang pernah kalian alami.
Ceritakan secara runtut dari awal sampai akhir, kemudian tentukan bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodanya. Ibu yakin kalian pasti bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Tetap rajin belajar, tetap menjadi anak yang baik, dan sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.